berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran serta kemudahan untuk menerima materi hari ini ya. Ya Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya sambil kita ice breaking. Baik Ibu. Jadi Ibu akan memanggil nama kalian, tetapi kalian menyampaikan quote secara bebas. Paham? Paham Ibu. Oke, jadi kita sekarang temanya quote of the day. Oke, Ibu mulai ya. Anissa sakit Bu. Sakit apa? Gak tahu Ibu. Dona. Maaf salah sangka, kirain sama-sama ada rasa. Asik. Ya. Dona galau nih ya. Begitulah kira-kira Ibu. Oke, Geska. Jika kamu tidak berkorban untuk masa depanmu, maka masa depanmu lah yang akan menjadi korban. Asik. Joya. Joya sakit Ada nggak? Bu. Joya sakit? Iya Ibu. Sakit apa? Sakit apa Bu? Ya ampun. Terakhir Zahra. Zahra izin Ibu, ada acara keluarga. Berarti sekarang ada 3 orang yang gak masuk ya, yaitu Anissa, Joya, dan Zahra. Iya Bu. Oke, sebelum memasuki ke materi hari ini, Ibu punya satu video, akan menayangkan satu video materi. Kalian akan simak ya, jangan ada yang ngobrol. Nanti Ibu tanya satu-satu kalau kalian ngobrol, oke? Siap Bu. Oke, ini Ibu tayangkan. Seperti yang kita ketahui, awal mula alat pembayaran yang berlaku itu sistem barter loh, atau bertukar barang. Namun, seiring perkembangannya, manusia mengembangkan uang komoditas dalam sistem pembayaran. Komoditas tersebut yaitu barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya, bahan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Perkembangan semakin berlanjut dengan adanya uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan denominasi yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya berbentuk fisik loh seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarkan. Tahu tidak, kalau m-banking itu salah satu contoh alat pembayaran non-tunai loh. Alat pembayaran non-tunai atau kamu bisa menyebutnya dengan uang giral. Itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Ternyata ada berbagai jenis alat pembayaran non-tunai. Transaksi menggunakan cek adalah salah satu jenis yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah lama ada. Cek berperan sebagai surat perintah pencairan uang kepada seseorang yang namanya tertera pada kertas itu, bisa nasabah atau orang lain. Kalau ini ada bilet giro. Seperti sebuah surat perintah kepada bank agar menarik uang dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan cek, uang hanya bisa dipindah bukukan, bukan tunai. Bisa dikatakan untuk memindah sejumlah uang dari rekening nasabah A kepada nasabah B. Lalu ada juga nih nota debit atau warkat debit. Nota debit adalah sebuah dokumen yang fungsinya sebagai bukti transaksi dalam pengurangan utang saat terjadinya jual beli. Nota dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk pernyataan telah terjadinya pengurangan utang atau mendebit. Selain nota debit, ada juga nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim atau memindahkan saldo kepada nasabah atau bank lain dengan sistem clearing. Sering digunakan jika nominal transaksi besar. Kamu tahu ini? Ini adalah nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer.
Fungsinya untuk memindahkan saldo milik seseorang kepada nasabah lain yang masih berada dalam pada bank yang sama. Selanjutnya ada juga e-money. Jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini nih sangat populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Nah, yang satu ini nih, kalian pasti tahu. Iya, ini m-banking, fitur yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk aplikasi. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi hanya dalam genggam tangan. Yang terakhir nih, yang tidak kalah populernya di zaman sekarang ini, yap, merupakan sistem pembayaran yang hanya melalui smartphone dan koneksi internet. Transaksi QR Code atau KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non-tunai dan jenis-jenisnya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Oke anak-anak, sudah dapat dimengerti tadi Ibu menayangkan video? Sudah, Ibu. Oke, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang sejarah uang, pengertian uang, syarat uang, dan fungsi uang. Nah, menurut kalian, uang itu apa sih? Uang itu sebagai alat tukar yang bisa kita gunakan untuk membeli barang yang kita inginkan, Ibu. Oke Dona, 100 buat Dona. Ya Asik. benar, uang adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Fungsi uang itu ada apa aja sih? Sebagai alat tukar. Ya benar, sebagai alat tukar. Satuan hitung, Bu. Iya, satuan hitung, apalagi ukuran pembayaran yang ditunda, apalagi alat penyimpanan kekayaan, dan alat pemindah kekayaan. Sekarang kita akan memasuki materi jenis-jenis uang. Udah ada yang baca belum materi hari ini? Belum, Ibu. Yeay, kan kemarin Ibu suruh. Lupa, Ibu. Nah, Ibu mau tanya nih. Dona, jenis-jenis uang itu ada apa aja, Dona? Ada uang kartal, uang kayak uang kertas gitu, Bu. Uang logam. Ya. Kalau berdasarkan pihak yang mengeluarkannya, uang kartal itu dikeluarkan oleh siapa? Uang kartal itu dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa uang apa? Uang kertas nih yang seperti Ibu pegang, uang kertas dan uang logam. Ini namanya uang kartal. Kalau uang giral, siapa yang mengeluarkan? Gak ada yang tahu? Uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum yang berupa apa? Yang berupa cek, yang berupa bilet giro, yang berupa deposito. Nih Ibu punya contohnya. Deposito, seperti ini ya, uang giral. Iya, Bu. Yang kedua ada berdasarkan bahannya. Ini ada uang apa? Uang Uang kertas. kertas dan uang logam. Uang itu cuma ada dua bahan ini. Nah, yang berikutnya berdasarkan negara yang mengeluarkan. Ada dua, uang dalam negeri dan uang Luar luar negeri. negeri. Uang dalam negeri dikeluarkan oleh siapa? Dalam negeri, Bu. Ya. Pemerintah. Hmm. 2000. Uang dalam negeri dikeluarkan negara yang bersangkutan, seperti rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang luar negeri, uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Contohnya seperti apa? Euro, US dollar, yen. Ya, seperti itu. Yang terakhir berdasarkan nilainya. Ada dua juga, uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Uang bernilai penuh, uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya.
maka nilai uang itu dapat ditukar emas senilai 5 gram juga. Kalau uang yang bernilai tidak penuh, uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya seperti uang 100.000 tetapi uang 100.000 itu dapat pecahan yang 5.000. Oke, sekarang kita memasuki alat pembayaran non tunai. Tadi kalian sudah melihat pembayaran non tunai itu ada apa aja? Cek. Apa lagi? Dilihat giro. Apalagi yang tadi? Kartu ATM. Deposito. Iya, kartu. Ada uang elektronik. Kita bahas dulu yang cek ya. Yang cek adalah perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Kalau dilihat giro itu surat perintah yang dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sebagian uang yang ada di rekeningnya kepada penerima. Kita masuk ke kartu. Kartu itu ada 2. Ada yang tahu gak kartu apa aja? Debit dan kredit. Ya, pintar Dana. Kartu debit. Kartu debit merupakan kartu yang dapat melakukan pembayaran tunai secara otomatis, memotong saldo rekening di ATM. bank. Iya, sama nih. Contohnya Ibu punya contoh. Ini kartu debit. Ada lagi kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara kredit yang dimana secara otomatis menambah utang kita di kartu tersebut. Nah, ada lagi yang terakhir, ada uang Elektronik. Ada yang tahu gak uang elektronik itu apa? Kayak e-money. Ya, benar. Banking. Benar. Elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media tertentu. Nih, e-money ini ada 2 macam. Yang pertama ada chip base. Tahu gak chip base itu apa? Media dalam Kartu. Contohnya apa? Yang Ibu pegang ini apa? Yang Ibu pegang e-money, juga bisa e-tol. Apalagi yang buat belanja tuh ya, kan banyak kan. Nah, yang kedua ada server base, media, internet dan aplikasi. Contohnya apa aja yang tadi disebutin? OVO. Ya benar, OVO, Dana. Shopify, Kiris ya, dan banyak lagi. Sudah paham kalian untuk materi hari ini? Paham, Ibu. Oke. Ibu pengen kalian membuat kelompok. Di sini siswanya ada 35 orang kan? Ya, Bu. Nah, Ibu mau kalian membuat kelompok 5 orang. Kan kita sudah membahas tuh sistem pembayaran dan alat pembayaran non tunai. Ibu ingin kalian membuat kelompok 5 orang. Nah, nanti ketua kelompoknya menyerahkan nama-nama kelompoknya ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke, nama kelompoknya sudah selesai. Boleh Sudah, Ibu. kasih ke Ibu. Ini, Bu. Oke, makasih. Nah, di sini ada 7 kelompok. Dan dikarenakan waktunya sudah habis ya, sudah bel, Ibu cuma pengen ngasih kalian pertanyaan tugasnya aja buat apa minggu besok ya. Ya, Bu. Kalian tulis ya masing-masing kelompok. Carilah informasi mengenai konsep sistem pembayaran yang ada di Indonesia dan bagaimana sih perkembangan alat pembayaran di Indonesia. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dikarenakan waktu Ibu sudah habis, Ibu pengen minggu depan kalian mempresentasikan kelompok kalian dan siapkan pertanyaan masing-masing satu kelompok ya. Ya, Ibu. Benar. Biar pertanyaan kalian dijawab oleh kelompok yang lain.
Sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Kalian baca-baca di rumah, jangan sampai enggak, karena membaca itu adalah wawasan untuk kita mengetahui segala hal. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.